أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam program Tahsin Qiraah Al-Qur'an. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan hukum mim sukun dan nun dan mim bertasydid. Nah, jadi ada dua macam hukum yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekaligus juga akan kita talaqikan Quran surah Al-Insan ayat 1 sampai dengan 22 ya, insyaallah. Seperti itu. Baik, sebelum kita mentalaqikan Quran surah Al-Insan ayat 1 sampai dengan 22, kita jelaskan dulu terkait dengan apa itu hukum mim sukun dan nun dan mim bertasydid. Nah, yang pertama bahwasanya hukum mim sukun ini dibagi menjadi 3 ya. Kalau kita membahas mim sukun, dia akan memiliki atau mengalami beberapa kondisi. Yang pertama adalah ketika dia berbaris sukun ya. Rata-rata sih semuanya ketika dia berbaris sukun. Jadi mim di sini ya, karena disebut hukum mim sukun, artinya ketika dia sukun dia akan mengalami beberapa kondisi. Ketika dia dalam barisnya mati atau baris sukun, dia akan menghadapi beberapa kondisi, tergantung dia bertemu dengan huruf apa. Nah, yang pertama, ketika dia bertemu dengan selain huruf mim dan ba ya, maka dia akan menjadi huruf atau hukumnya menjadi izhar syafawi. Nah, izhar syafawi artinya jelas, mimnya dibaca jelas karena dia bertemu dengan huruf-huruf selain mim dan ba. Nah, contohnya ketika dia bertemu dengan ba, alaihim ya, atau wa awrathakum ardahum. Nah, gitu. Jadi ketika bertemu dengan huruf-huruf itu, mim sukunnya jelas. Tapi ingat, jangan dibacanya ya. Yang sering terjadi itu adalah teman-teman membaca izhar ini tapi di space. Jadinya seperti sakta. Alaihim ghairil, alaihim ghairil. Nah, ini keliru. Padahal bacanya tetap nyambung saja ya, ringan saja. Alaihim walad ghairil maghdubi alaihim walad. Jadi nggak perlu alaihim walad. Nah, jadi tidak perlu di space dulu baru kemudian nyambung lagi. Jatuhnya itu adalah seperti sakta. Itu yang pertama. Terkait dengan hukum mim sukun, yang pertama adalah izhar syafawi. Yang kedua adalah ketika mim sukun ini bertemu dengan huruf yang sama, mim juga. Nah, ini disebut biasanya dengan idgham mimi ataupun idgham mislain karena dia bertemu dengan huruf yang sama. Caranya bacanya gimana? Jatuhnya juga dia akan menjadi idgham sebagaimana idgham bil gunnah ya. Cuman karena di sini khusus huruf mim bertemu dengan mim ada penamaan tersendiri, yakni idgham mislain. Contohnya anfusihim min ya, anfusihim. Jadi mimnya ada berapa? Mimnya ada 2. Nah, jadi makanya ditahannya agak lebih lama karena juga status hukumnya berubah menjadi idgham mislain atau idgham mimi. Yang berikutnya adalah ikhfa syafawi ya, ikhfa syafawi. Kalau sebelumnya adalah izhar syafawi, jadi jangan keliru, izhar syafawi, yang ini adalah ikhfa syafawi. Mirip nggak seperti ikhfa yang lain, hukum ikhfa yang lain? Ya, mirip dari segi durasi dengungnya. Tapi karena di sini adalah khusus huruf mim, maka lebih kepada pembentukan makhrajnya yang berbeda. Ya. Kalau di sini disebutkan bahwasanya kita menggunakan ikhfa syafawi ini tidak dengan menempelkan. Jadi kalau pendapat yang lebih kuat itu tidak ditempelkan secara keseluruhan. Contohnya wa ma hum bi, jadi tidak ditempelkan semuanya makhrajnya, bibirnya. Wa ma hum, bukan seperti itu ya, tapi wa ma hum. Nah, seperti itu.
Jadi ini yang disebut dengan ikhfa syafawi. Nah, jadi kalau teman-teman bingung, karena ada juga yang berpendapat ketika mim masuk ke ba, ya karena ini adalah ikhfa, jadi ikhfa yang lebih tepat itu adalah dengan tidak menempelkan secara menyeluruh daripada huruf ba-nya itu. Nah, jadi seperti itu terkait dengan mim sukun. Jadi ada 3, izhar syafawi, idgham mimi atau idgham mislain atau mutamatsilain, ataupun ikhfa syafawi. Nah, jadi demikian terkait dengan hukum mim sukun. Yang kedua adalah hukum nun bertasydid dan mim bertasydid. Hukumnya hanya ada 1, yakni apa? Gunnah musyaddadah. Gunnah yang tingkatannya paling atas dalam maratibul gunnah, dalam tingkatan gunnah. Jadi benar-benar harus diberikan durasi yang pas, ya 3 sampai 4 harokat ya dalam harokat mat ya. Kalau dalam gunnah sudah kita sempat bahas terkait dengan hitung-hitungan harokat, bahwa mat, durasi mat ya, panjang daripada mat itu dengan durasi gunnah itu berbeda. Jadi durasi gunnah itu bisa 3 sampai 4 harokat daripada durasi mat. Nah, seperti itu. Jadi kita berikan contohnya, mimma seperti itu. Anna. Nah, demikian terkait dengan penjelasan hukum nun bertasydid dan mim bertasydid. Semoga teman-teman memahaminya. Dan berikutnya kita akan mencoba mempraktekkan terkait dengan surat Al-Insan ayat 1 sampai dengan 22. Silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا.
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Allahumma arhamna bil Quran. Demikian terkait dengan surah Al-Insan ayat 1 sampai dengan 22 dan juga terkait dengan hukum mim sukun, nun bertasydid dan mim bertasydid. Semoga teman-teman semua bisa mempraktekannya dengan baik. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.